Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Osatok teman-teman. Ini merupakan episode pertama nih dari podcast ini. Osatok merupakan singkatan dari Osaka Talk yang berarti bincang-bincang Osaka. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky Fadilah Akbar dari kelas 11 TAP 1 dan di sini ada narasumber spesial kita nih. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Farizam dari kelas 12 Teknik Mesin 2. Episode pertama kali ini pastinya teman-teman sudah tahu kan, di sini sudah ada ketua OSIS, pasti bahasnya mau apa nih? Iya enggak, Kak? Benar sekali. Ya, to the point aja nih, Kak. Ya, Ini gimana? bagaimana pengalaman Kak Iza menjadi anggota OSIS dan sampai sekarang ini menjadi ketua OSIS di SMK Negeri 1 Adiurna. Dan apa sih soft skill yang Kak Iza dapatkan dari OSIS ini? Oke, pengalaman saya, ini pengalamannya mengacu kepada pribadi saya sendiri ya. Jadi pengalaman saya setelah menjadi ketua OSIS ini, bahkan ini menjabat jadi ketua OSIS itu memiliki rasa kepemimpinan yang lebih sih mas. Ibaratnya kita dapat memimpin teman-teman lainnya. Sebenarnya kita pemimpin sih, tapi yang lebih merujuk itu kepada leadernya saja. Jadi di mana kita saya pribadi mendapatkan kayak semacam tentunya rasa yang lebih memahami anggota yang lebih banyak, memahami teman-teman lainnya, bahkan juga kita harus melihat atau memelihara kondisi kita sendiri sih. Wow, banyak banget nih teman-teman soft skill yang dapat kita ambil dari berorganisasi di OSIS ya. Dari solidaritas, public speaking, maupun kepercayaan dirinya ya Kak. Boleh dong ceritain apa sih pengalaman yang berbeda dari sebelum Kak Izam masuk OSIS dan setelah masuk OSIS, apa sih yang berbeda ya? Pengalaman yang berbeda ya tentunya kembali lagi mas, saya pribadi setelah menjadi anggota OSIS nih ya, pengurus OSIS dulu nih ya, sebelum saya menjadi ketua itu saya dapatkan di OSIS itu yang pertama kita dapat mengasah public speaking kita, mengasah manajemen waktu juga itu sangat diperlukan sekali mas. Tentunya kita juga seorang pelajar juga ya, bagaimana kita mengatur organisasi dan kita sebagai siswa yang seutuhnya sih. Itu mungkin saya pribadi mendapatkan pengalaman yang sangat berharga mas. Tentunya itu adalah kekeluargaan mas, dimana kita di OSIS itu kita harus diasah secara kekeluargaannya, kerjasama tim itu yang sangat diperlukan sekali mas. Itu sih. Oh iya, ini nih Kak Izam kenapa lebih memilih OSIS sebagai organisasi yang ada dalam diri Kak Izam dibandingkan dengan organisasi lainnya? Apakah karena itu tadi yang sudah disebutkan Kak Izam? Ya, salah satunya ada itu juga sih ya. Boleh dijelaskan? Ya saya jelaskan ya. Tadi yang ditanyakan mengenai pengalaman. Kenapa lebih memilih kenapa OSIS? lebih memilih OSIS ya? Kenapa memilih OSIS ya? Karena sebelumnya saya dulu di SMP juga pengurus OSIS sih mas. Sebenarnya ya dari SMP saja. Saya juga sudah menjadi pengurus OSIS. Tapi waktu di SMP saya nggak terlalu lebih di OSIS karena waktu itu pandemi mas. Itu ya pandemi. Akhirnya kan sekolah diliburkan. Jadi saya nggak ngerasain itu menjadi pengurus OSIS. Nah itu setelah saya masuk di SMK Negeri 1 Adiurna nih, melihat pengurus OSISnya itu keren-keren banget mas. Waktu itu saya melihat waktu acara MPLS saya sendiri itu kelas 10 di aula bawah itu, saya melihat pengurus OSISnya itu kayak memakai blazer itu kayak wah keren banget ya jadi pengurus OSIS. Nah di situ saya kayak termotivasi nih, kayaknya bagus nih masuk OSIS. Apalagi SMK Negeri 1 Adiurna ya mas, yang sekolahnya tentunya sangat tingkatnya internasional ya bahkan itu. Jadi kayak wah masuk OSIS itu kayak seru banget tuh. Bahkan saya termotivasi dengan salah satu senior saya nih ya, itu Kak Mikael sendiri waktu itu menyampaikan mengapa menjadi pengurus OSIS ya. Salah satunya itu sih mas. Wah bagus banget ya Kak menjadi ketua OSIS di SMK Negeri 1 Adiurna, SMK yang boleh disebut SMK paling favorit di Kabupaten Tegal ya. Bahkan bukan hanya di kabupaten ya, Iya, luar kabupaten benar. juga sangat booming sekali. Apa yang menjadi dorongan untuk Kak Izam untuk menjadi ketua OSIS di SMK yang cukup fenomenal ini nih teman-teman? Apa sih Kak Izam? Dorongan apa yang membuat Kak Izam untuk menjadi ketua OSIS? Oke, dorongan saya tentunya yang pertama mas motivasi. Motivasi kenapa saya ingin menjadi ketua OSIS ya itu tadi
Yang pertama itu dorongan dari teman-teman sekalian nih ya, teman-teman kelas, teman-teman jurusan, orang tua juga mas, orang tua juga itu mendukung saya untuk menjadi ketua OSIS. Saya sebelumnya juga kayak nggak pede gitu untuk menjadi ketua OSIS, tapi ya udahlah, waktu itu saya juga ikut pencalonan juga. Oh gitu ya kak. Katanya juga apa ya, di sebelumnya Kak Isam itu belum menyiapkan banget untuk menjadi ketua OSIS, namun Ya, benar. terpilih menjadi ketua Ya itu, OSIS. ya waktu ini saya sedikit cerita ya. Iya. Waktu itu juga saya ditunjuk ada pencalonan nih ya ketua OSIS, saya juga nggak berminat sih, kayak lah saya nggak ingin menjadi ketua OSIS lah. Tapi waktu itu teman saya yang sekarang menjadi wakil saya ya, Mbak Arsita Widya dari kelas 12 TBB 3 itu mengajak saya ingin menjadi ketua OSIS. Waktu itu juga kayak serius nih ya kita mau nyalon gitu ya. Kita juga nggak punya visi misi, nggak punya program kerja mas waktu itu. Akhirnya waktu itu saya juga ya udahlah coba minta dukungan ke teman kelas, kayak saya ingin calon loh kayak gitu, saya ingin mencalonkan diri jadi ketua OSIS. Nah juga dari mereka itu menanggapi dengan positif juga. Terus saya juga meminta bantuan dari guru-guru semuanya yang mengampu di jurusan saya itu. Nah waktu itu saya juga minta dukungan kepada guru bengkel nih, salah satu guru bengkel itu saya bilang, permisi pak, saya ingin menjadi ketua OSIS nih ya. Waktu itu yaudah mas maju aja. Kalau saya masih ingat betul nih ya kata-katanya dari beliau, kalau dari saya kebetulan dari jurusan mesin sendiri ya mas, kalau dari mesin maju ya semuanya bakal dukung mesin semuanya. Nah waktu itu saya wah, dari guru, dari siswa, teman saya, dari orang tua juga mendukung ya. Kenapa kalau ada yang sudah banyak yang mendukung kenapa nggak maju? Bahkan itu adalah kesempatan emas menurut saya, yang satu kali dalam hidup saya itu menurut saya. Waduh, hebat banget nih dapat dukungan dari siapa-siapa ya, dari guru, Iya. teman-teman sekelasnya maupun teman-teman dari OSISnya ya kak. Benar. Iya bener banget. Jadi notabene kan OSIS emang organisasi yang sibuk ya kak. Ya nggak bisa Pasti ya. dikatakan, bisa dikatakan. Nah pasti kalau misalkan dari OSISnya sendiri udah sibuk, Iya. apalagi menjadi ketuanya nih, pasti sibuknya ampun bener ya kak. Ya bagaimana nih Kak Iza manajemen waktunya untuk dari belajar dan berorganisasi menjadi ketua di organisasi tersebut. Oke. Ya tentunya ya kita melihat skala prioritas dulu mas. Saya ini sekarang menjadi ketua nih. Tadi yang dikatakan Mas Rizky katanya sangat sibuk ya. Saya kan punya anggota. Lalu jika saya nggak bisa, pasti saya harus menyuruh atau menginstruksikan anggota saya sendiri, kayak saya minta tolong kadikan saya. Nah yang terpenting itu kita adalah seorang siswa nih mas. Kewajiban kita itu belajar di SMK. Ikut organisasi itu pilihan bonus terserah kita. Nah ya kembali lagi mas, kita harus belajar dulu mana yang terpenting. Kembali lagi skala prioritas dulu. Sekiranya di organisasi ini akan mengadakan event ya, tentunya dari beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan, itu tentunya ya kita pasti menyiapkan beberapa proposal dan lain gitu. Tapi kan masih bisa dikesampingkan, ada teman-teman lainnya, gak harus saya sendiri yang buat atau saya sendiri yang mengerjakan itu sih mas. Tapi ya kembali lagi kewajiban kita seorang siswa ya belajar itu. Iya benar banget apa yang disebutkan oleh Kak Isam sendiri, bahwa kita walaupun berorganisasi tapi kita tidak boleh melupakan apa yang menjadi kewajiban kita di sekolah. Karena kita di sekolah menjadi siswa, pelajar. Iya benar banget sih Kak Isam. Dan untuk kegiatan yang sering dilakukan OSIS itu apa sih Kak Isam? Kegiatannya sering dilakukan OSIS ya, yang internal dulu. Itu ya tentunya nggak jauh-jauh menghandle event sekolah itu. Nanti minta di skip ya mas. Ya menghandle event sekolah itu tentunya. Dimana kita ya kembali lagi membantu event-event sekolah seperti kayak MPLS, PPDB juga nih. Bahkan HUT sekolah kita juga mengerjakan event tersebut. Tentunya ya banyak sih mas. Seperti nanti nih ada kegiatan Agustusan, pasti OSIS itu mengadakan acara lomba Agustusan gitu. Waduh banyak banget ya Kak. Ya, pasti benar. dari 1 tahun pasti 10 lebih atau mungkin 10 kurang nih. Banyak nih, bahkan nggak ada lebih dari 10 bahkan. Oh kalau misalkan gitu berarti panitia berbeda-beda atau tetap sama dari yang sebelumnya? Ya pasti panitia berbeda sih mas. Kita juga setiap jalannya event pasti panitianya beda-beda. Kayak ketua pelaksananya ini udah menjadi, pasti ya beda lagi, nggak mungkin dia saja. Seperti itu ya Kak. Pasti banyak banget manfaat yang didapatkan oleh Kak Isam sendiri Pastinya, benar. sama menjadi ketua OSIS saat ini. Benar. Manfaat terbesar
bagi kakak yang kakak rasakan gitu gimana setelah menjadi ketua OSIS di SMK Negeri 1 Adiwarna. Iya. Manfaat terbesar ya menurut saya ya gitu, tentunya kita juga melihat gimana kita udah ditanggung jawabin sebagai anggota OSIS maupun dari ketua sendiri ya, kita harus amanah dalam mengerjakan tugas. Tentunya ya kita di sisi lain nih pasti sesuatu pekerjaan atau kegiatan pasti ada imbalannya, pasti ada resikonya sendiri ya. Resikonya ya positif sih, kita juga lebih dikenal dengan guru, itu tentunya kita juga bisa belajar banyak soft skill atau kekeluargaan juga mas, kita kekompakan juga bagaimana kita harus mengarahkan event ini biar jadi dan lain-lain. Ya pengalaman yang saya dapat ya kita dapat memahami orang lain, sifat-sifat yang harusnya beberapa orang itu harus dikumpulin jadi satu akan menjadi tujuan yang sama seperti itu. Banyak banget ya kak pastinya manfaatnya, 100 lebih kak. Apanya itu? Itu manfaatnya. Ya banyak sekali kata. Iya banyak banget, iya ya. Pasti Kak Isam sendiri sudah banyak pengalaman ya untuk menghandle event-event di sekolah ini maupun di luar. Di luar ada, juga Kak? ada. Juga ada. Pengalaman yang paling berkesan dari Kak Isam sendiri saat menghandle event itu saat apa Kak? Oh ini event yang di dalam sekolah dulu ya? Iya betul. Oke. Pengalaman saya ya tentunya waktu pas acara MPLS mas, itu tahunnya Mas Rizik nih ya, kelas 10 dulu. Nah di situ saya kebetulan saya menjadi ketua pelaksana MPLS tahun 2023 ya. Nah itu di situ saya dapat belajar bagaimana saya memahami teman-teman lainnya itu dari sifat-sifat yang berbeda, kembali lagi mas biar menjadi satu tujuan yang sama. Itu juga saya pribadi itu belajar tentunya gimana kita memimpin teman-teman lainnya, dan yang saya dapatkan di situ ya kembali lagi mas kekeluargaan, rasa inisiatif kita menjadi pengurus OSIS itu apa dengan teman-teman lainnya ya kembali lagi mas tujuan yang sama gitu. Jadi di situ kita benar-benar belajar banyak banget mas, tentu gimana kita memanage keuangan, waktu juga, deadline, properti dan lain-lain, itu perlu banyak banget yang disiapkan mas. Tentu juga di belakang pasti ada kendala yang lainnya itu sih. Juga di situ saya dapat belajar wah ternyata di sini ya titik dimana kita bisa jaya, dimana kita bisa kerjasama dengan teman-teman lainnya, yaitu rasa kekeluargaan dan inisiatif yang lebih mas. Tentunya di organisasi kalau nggak ada rasa atau kata inisiatif yang melekat di diri kita, itu pasti nggak akan jalan mas, saya harap. Iya. Wah, nih kalau misalkan bicara orang ya Kak Isam, pasti orang itu mempunyai sifat yang berbeda-beda nih. Kak Isam kan kebetulan waktu itu menjadi ketua pelaksana nggih. Nggih. Dan bagaimana sih apa ya Kak Isam itu menanggapi mungkin dari teman-teman yang berbeda pendapat saat Kak Isam mengajukan pendapat, terus ada teman lain yang mungkin berbeda pendapat ya dari Kak Isam. Itu mungkin menjadi tantangan ya Kak? Ya pasti iya sih mas. Bagaimana Kak Isam menanggapinya? Menanggapinya yang pertama kita harus pasti kan kita beri pertanyaan dulu ya. Misalnya kita ada kendala atau kesulitan nih dalam keuangan, guys kita ini seperti ini loh, kita harus bagaimana, pasti kan anggota lainnya itu pasti berpikir bagaimana kita menghandle itu biar jalan itu bagaimana, ya pasti kita ditanyakan dulu kayak pasti teman-teman lainnya memiliki pendapat yang berbeda-beda, namanya juga manusia mas. Pasti kayak dia maunya A, saya harus ada pertanyaan B atau jawabannya B tuh. Jadi sebelumnya kita kumpulin jadi satu dulu pendapat masing-masing dari mereka, dan di situ kita mengambil titik tengahnya atau jalan keluarnya itu bagaimana yang baik untuk kedepannya. Pastinya kita harus mementingkan, jangan egois sih mas, jangan mementingkan diri sendiri. Kita juga di organisasi punya anggota lainnya, bukan satu atau dua orang. Tentunya egois itu akan merusak segalanya. Kalau dia maunya A, ya wis aku maunya A aja. Jangan aku maunya B. Itu kan gak terarah nih ya, kayak dia ke kiri, kita ke kanan. Nah, biar jalan tengahnya tidak itu. Kita harus rangkum dulu pendapat dari beberapa mereka. Semuanya anggota saya. Jadi mereka kayak memiliki, wah saya dianggap ya di OSIS mempunyai kayak pendapat saya itu diambil gitu. Jadi kita saling menghargai inisiatif satu sama lain sih itu. Yo hebat sih. Itu juga merupakan tantangan ya Kak. Itu tantangan paling besar atau ada yang lebih besar lagi nih Kak setelah
Kak Izam menjadi pengurus OSIS dan sekarang menjadi ketua OSIS SMK Negeri 1 Adiwarna? Ya tentunya masih banyak sih tantangan-tantangan di belakang, tapi ya kita kembali lagi mas, kita punya anggota, kita pasti ada masalah, tentunya ada jalan keluarnya masing-masing mas, dimana kita ya harus kembali lagi harus kerjasama, harus kompak, kekeluargaan kita harus diasah juga sih itu. Motivasi dari Kak Izam untuk menjadi anggota OSIS itu apa sih Kak? Ya motivasi saya ingin menjadi anggota OSIS ya kembali lagi mas, kita dapat belajar di OSIS, juga belajar kekeluargaan, manajemen waktu, kekompakan juga, dan leadership juga sih, kepemimpinan. Iya benar banget ya. Pasti dari OSIS sibuk banget ya Kak menghandle event sana sini. Iya. Ini bagaimana sih Kak? Ini rencana planning dari Kak Izam sendiri untuk kedepannya lagi di tahun ini bagaimana? Apakah ada proker yang ingin dijalankan? Iya, bahkan ya dekat-dekat ini kita akan mengadakan proker nih mas, proker perdana dari OSIS, bahkan dari SMK Negeri 1 Adiwarna, yaitu salah satu dari program kerja saya sendiri yaitu proker ADB Futsal Cup mas. Itu ADB Futsal Cup itu apa sih Kak? ya, ADB Futsal Cup itu adalah turnamen futsal mas untuk pelajar tingkat SMP dan SMK di Kabupaten Tegal maupun di Kota Tegal gitu. Gede banget ya Kak pastinya itu ya acaranya di Kabupaten Tegal. Benar. Apa nih yang menjadi membuat Kak Izam itu berani dalam membuat proker ini, apalagi ini proker besar-besaran futsal ya Kak, ini se-Kabupaten Tegal. Ini nggak mudah ini pastinya. Ini untuk orang-orang yang terpilih saja mungkin yang bisa menjalankannya. Iya. Dari Kak Izam sendiri kenapa sih membuat proker tersebut dan itu apa ya, berani dalam mengambil resiko untuk proker tersebut? Ya kembali lagi, jadi sebelum saya menjadi ketua OSIS nih mas ya, bersama wakil saya juga, saya mengambil aspirasi dari siswa-siswa lainnya. Di situ saya mengambil kayak beberapa teman-teman lainnya, kayak yang kalian inginkan di ADB itu apa sih? Nah dari salah satu anak itu bicara, ya tidak lain kata olahraga. Nah di situ olahraga. Nah sekarang kan yang sedang booming kan futsal kita nih mas ya, sampai detik ini kemarin juga series juara 2 ya, tapi best supporter juga. Itu juga saya mengambil dari aspirasi itu mas. Nah kenapa saya mengambil futsal? Kembali lagi futsal kita udah tingkatnya nasional loh gitu. Nah kita juga harus berani mengadakan turnamen futsal untuk siswa-siswa lainnya di tingkat SMP dan SMK. Itu kita mendapatkan aspirasi kebanyakan itu dari olahraga sih mas. Kita yang dijalankan ini, ya ini acara ADB Futsal Cup ini untuk menjalankan proker saya dan proker OSIS juga. Dan ini acara perdana loh mas untuk SMK Negeri 1 Adiwarna sendiri. Wah hebat banget, acara perdana ADB Futsal Cup, Asian Development Bank Futsal Cup ya. Ini kebetulan apa ya? Ini acaranya Kak Izam sendiri atau nanti acara itu dilaksanakan per tahunnya sih? Atau cuma ada di angkatannya Kak Izam doang? Di angkatan kepengurusan saya. Ya saya harap sih untuk kedepannya juga masih ada sih. Bahkan menjadi event tahunan SMK Negeri 1 Adiwarna, harapan saya untuk kedepannya sih mas. Jadi event ini bukan hanya di periode saya juga, untuk ke depan dan seterusnya adik-adik di bawah saya juga menjalankan event ini. Jadi event ini untuk memupuk rasa sportivitas kita di bidang olahraga itu mas. Oh iya pasti gede banget ya Kak. Iya, kalau boleh tahu dananya pasti dari sponsor ya Kak? Iya benar. Iya karena sekarang juga sekolah kan gak ada SPP ya, pasti capek banget nyari sponsor sana sini. Benar sekali. Oh, benar sekali iya. Omong-omong tadi Kak Izam ini di luar konteksnya tadi dibicarakan ya Kak. Benar. Ya yang tadi kita bahas ADB Futsal Cup, tapi saya mau menanyakan nih Kak. Saya penasaran nih, katanya kan OSIS itu solidaritasnya itu kencang banget nih. Kalau misalkan dibilang sapu ya kencang gitu loh, kencang ikatannya. Iya. Benar. Nah, kalau misalkan dari anggota OSIS itu ada yang mungkin memiliki masalah atau membuat nama baik OSIS menjadi buruk, bagaimana tanggapan dari Kak Izam yang merupakan ketua OSIS SMK Negeri 1 Adiwarna dan temannya? Ya, bagaimana menanggapi teman yang
Iya. memiliki sifat buruk. Iya, yang memiliki masalah Oh, dan masalah ya. mencemarkan nama baik OSIS. Ya, tentunya kembali lagi Mas, untuk pendapat saya pribadi ya juga kembali lagi kita evaluasi dulu yang mereka perbuat itu benar atau enggak. Kita jangan langsung menuduh atau bahkan langsung kayak menyudutkan si pelaku itu. Kita harus evaluasi dengan baik-baik dulu. Kenapa kamu melakukan kegiatan itu? Kita tanya dengan baik-baik dulu Mas, bukan hanya bukan ditak dengan kekerasan sih. Itu. Jadi kita dudukan dulu bersama, ditanyakan kenapa kamu melakukan kegiatan itu, apakah benar yang dibicarakan di luar sana. Nah, cara kita menghapus itu semua ya kita harus sama-sama membersihkan nama baik si pelaku dan juga organisasi. Kalau misalnya dia yang kena, pasti organisasinya kena Mas, nggak mungkin enggak. Maka dari itu kita juga di sini anggota, kembali lagi kita kekeluargaan, kita keluarga, kita sama-sama untuk agar lebih baik lagi ke depannya anak itu bagaimana. Kita juga harus mengontrolnya. Jangan setelah mendapatkan kayak masalah kita ditinggal itu ya jangan sih menurut saya. Gitu. Apakah ada konsekuensi tertentu? Ada pastinya. Untuk ya, konsekuensi pastinya ada Mas. Kita juga punya ada ART juga, kita punya peraturan juga, kita punya kayak semacam sebelumnya kan kita juga ada kesepakatan bersama Mas. Kalau misalnya mereka kayak tetap melakukan kejahatan atau melakukan kesalahan ya kita sama-sama evaluasi bersama. Kalau misalnya itu udah fatal ya udah bagaimana lagi, kita harus mengikhlaskan dia pergi dari organisasi ini. Kalau tentunya masalah ini tetap berlarut-larut nih ya. Tapi kalau misalnya anak itu masih bisa bekerja sama, kita ajak kerja sama, kita ajak sama-sama untuk lebih baik lagi ya it's okay, gak apa-apa. Kita juga sama-sama belajar di sini Mas. Iya. Oh iya Kak, ini pasti yang sudah menjadi fenomenal banget ya menurut siswa-siswi di sekolah. Pasti mereka berpikiran kalau misalkan OSIS itu babu. Iya bener Kak. Iya pasti ada OSIS sih. babu, iya benar. Ya, pasti ada. Tanggapan Kak Isem jadi Ya Allah. anggota OSIS dan ketua OSIS dikatain babu gimana Kak? Ya tanggapan saya ya babu sekolah. Ya memang OSIS babu sekolah sih Mas sebenarnya. Tapi kan ya nggak terlalu mentah-mentah banget sih Mas. Kalau dibilang babu ya sebenarnya nggak terlalu banget. Itu juga hanya sebuah kata lontaran sih. Menurut saya OSIS bukan babu. Itu menjalankan tugas sekolah, menjalankan program kerja sekolah. Itu kita juga di sini bareng-bareng bersama. Kalau dikatakan babu ya udahlah itu angin lewat aja, nggak usah didengerin, nggak usah dimasukin ke hati ya. Kita juga punya hak masing-masing untuk menjadi OSIS. Menurut saya no problem sih. Mau dikatain seperti apa, yang penting kita punya bukti aja. Padahal kalau misalkan dijalankan OSIS itu punya pengajaran yang sangat banyak ya Kak. Pasti banyak sekali. Kita dapat mengambil pelajaran sangat banyak di OSIS yang kita nggak dapat di pelajaran biasa. Nah itu Iya. Mas, bahkan yang kita didapatin di OSIS itu belum tentu kita dapat di ruang kelas. Pelajaran di kelas itu pasti kita memiliki nilai plus sendiri. Kayak tentunya kembali lagi tadi public speaking kita lebih bagus lagi, kayak manajemen waktunya lebih ketat lagi sih itu. Tuh teman-teman Ya, dari ketua OSIS sendiri nih bilang teman-teman jangan suka bilang babu ya, Ya. karena ini merupakan suatu lontaran yang sangat Ya. tidak Kalau mengenakan ya. Mau dikatainnya juga nggak apa-apa sih. Iya. Kita juga di sini nggak, ya udah nggak kemakan hati juga. Iya. Ya, kebetulan kan kalau misalkan OSIS nih ya Kak, OSIS kan sering disband, suka tiba-tiba disband gitu loh. Nanti kalau misalkan tanggapan dari Bapak Ibu guru kelas kan pasti berbeda-beda. Iya. Ini bagaimana sih Kak Iza menanggapi mungkin dari guru yang kurang menyukai anak yang aktif di sekolah karena sering meninggalkan pelajarannya, bagaimana Kak Isam? Ya kembali lagi ya Mas, kita juga melihat skala prioritas dulu. Guru juga pasti maunya anak itu tetap di kelas, tapi ya bagaimana kita juga anak organisasi, pasti ya tentunya tidak lain dengan kata dispensi Mas. Ya kita harus mewajarkan dulu guru itu dulu, kita harus menyelesaikan pelajaran itu dulu. Kita kan punya anggota lagi, bukan kita hanya bicara sendiri atau berdiri sendiri. Kan kita tentunya bukan manusia yang sendirian ya Mas, kita kan makhluk sosial, kita memerlukan orang lain, kita juga punya anggota yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada guru yang seperti itu ya udah kita selesaikan dulu pelajarannya dulu.
nggak usah ke dispennya dulu, kita dispen juga bisa pulang sekolah, bisa apa, tapi kembali lagi kita bisa ambil alihkan ke anggota lainnya gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, kita tetap mengikuti pelajaran dulu, kita juga banyak anggota lainnya. Dari Kak Izam sendiri kan pastinya sering dispen ya, apalagi ini juga mendekati event-event besar di sekolah ya. Apakah nilai aman? Ya, alhamdulillah aman. Ya. Peringkat berapa Kak? Kita untuk peringkat alhamdulillah sih saya bisa masuk ke 5 besar. Waduh. Gitu. Saya dengar-dengar kayaknya katanya 3 besar ya. Nah, Kata temennya Kak Izam. Ya, di belakang aja kita bicara itu. Ya, tentunya ya masuk ke 5 besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah menjadi ketua OSIS tapi tetap di peringkat atas ya Kak. Iya, tergantung kitanya aja Ya, sebenarnya kembali Kak. lagi ke Iya. itu Mas, skala prioritas. Nah, ngomong-ngomong kita punya itu loh singkatan di OSIS sendiri, bukan hanya OSIS SMK Negeri 1 Diwarna, yaitu Osaka nih, nama kita yaitu Osaka ya, nama organisasi kita. Osaka itu singkatan dari apa sih Kak? Nah, itu Osaka itu kebetulan ya, bukan kebetulan sih, memang nama sekolah kita SMK Negeri 1 Diwarna, yaitu Osaka itu singkatan dari OSIS SMK Negeri 1 Diwarna itu digabung menjadi Osaka gitu. Osaka itu seperti nama yang di Jepang ya gitu ya, Osaka. Iya, Osaka di ADB. Ya kebetulan kan Jepang kan maju, sekolah kita kan maju. Ya mungkin itu doa dari kita agar bisa menjadi Jepang. Benar sekali. Ya untuk di Jepang itu nggak mungkin sih, kita juga mungkin itu budayanya seperti orang Jepang gitu. Kan alumni kita juga banyak yang di Jepang sih. Ya kebetulan juga ASEAN Eco School ya Kak. Nah itu benar sekali, ASEAN Eco School. Keren banget ya sekolah kita, membudayakan seperti orang-orang Jepang, disiplin juga pastinya di sekolah ini ya Kak. Iya. Boleh ceritain peraturan-peraturan yang di ADB itu yang mungkin yang tidak ada di sekolah lain namun menjadi ciri khas dari ADB sendiri. Ya, ciri khasnya tentunya rambut kita nih Mas. Ya rambut kita itu ciri khas anak ADB ya, pasti 321. Nah, budayanya gitu, kita kalau masuk sekolah nih ya, dari gerbang nih, terus berangkat, pasti kita ada jalur hijau itu di jalan-jalan tepi sekolah. Itu jalur itu kita pasti berjalan di jalur hijau tersebut, gak boleh berjalan di aspal atau di yang gak ada jalur hijau itu Mas. Itu yang berbeda dengan sekolah lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya 5S gitu, budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi kita kalau ketemu guru itu harus menyapa gitu, ya wajib sih menyapa gitu, harus salam, harus senyum nih gitu. Kita juga budaya kerjanya juga banyak, seperti di bengkel itu K3 juga perlu diperlukan untuk keselamatan kita selama di praktek di bengkel itu. Seperti itu ya Kak, bagus banget ya Kak. Berbeda-beda dari sekolah lain menjadi ciri khas ADB yang sangat bagus sekali dan bermanfaat bagi siswanya. Mungkin kan kita sekolah ASEAN Eco School ya Kak Izam, betul nih? Ya benar, ASEAN Eco School, sekolah terbersih, ya benar. Ya, Adiwiyata. Sekolah terbersih Adiwiyata se-Asia Tenggara. Udah level Asia Tenggara berarti udah tinggi banget nih. Apakah diperbolehkan ya menggunakan plastik di sekolah ini ya Kak? Ya tentunya ya, itu Mas, salah satu peraturan di sekolah kita itu nggak boleh menggunakan yang namanya itu plastik. Plastik itu kan sulit dicerna Mas. Nah kita di sekolah itu menggunakannya ya wajib membawa tumbler untuk agar menghemat atau meminimalisirkan plastik di lingkungan kita sekitar. Nah bahkan kita juga mempunyai itu Mas, kalau biasanya kan kita mengisi jurnal nih ya, nah itu sekarang itu kita menggunakan kertas lagi, melainkan kita menggunakan online. Itu untuk menghemat kertas. Oh berarti beda banget ya Kak. Sekolah lain masih pakai jurnal. Ya, di sekolah kita udah SMK menggunakan Negeri 1 Adiwarna yang menjadi fenomenal ya Kak. Iya. Di tahun ini kita menerapkan sistem absensinya itu menggunakan jurnal. Itu dimana kita menggunakan link yang dibagikan oleh sekolah itu. Dan bahkan loh Mas, kita di sekolah yang berbeda dengan sekolah yang lainnya nih, sekolah SMK Negeri 1 Diwarna atau STM ADB, itu kalau setiap hari Jumat kita mengadakan kegiatan Grand School itu. Wah, Green School. Apa itu Kak? Grand School itu semacam kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah loh Mas, kayak bersihin ruang kelas, bengkel, lingkungan sekolah gitu, yang diterapkan oleh semua siswa atau warga ADB itu. Walah, bagus banget ya. Ada kegiatan yang mungkin bisa kita jalankan untuk melestarikan tanaman-tanaman kita, kan juga udah
Itu banget ya, panas banget. Iya. Sekarang dunia udah berubah, banyak orang-orang yang udah nggak peduli sama sampah. Namun SMK Negeri 1 Adiwarna menerapkan ke hati para siswa-siswinya untuk mencintai tanaman dan peduli dengan lingkungan. Iya, Iya, benar. bahkan juga kita kalau setiap jam 2 siang nih Mas ya, jam 2 siang nih seperti sekarang ini kita juga diumumin di mikrofon untuk kegiatan yaitu pemilahan sampah di TPS belakang Mas gitu. Jadi siswa-siswa di belakang itu kayak milah sampah-sampah yang habis dari kita makan gitu. Pasti kita dipisahin mulai dari yang organik, anorganik, bahkan yang di B3 juga ada. Tuh, kita dipilah di TPS belakang. Dan juga yang milah itu siswa sendiri. Gitu. Oh iya, benar-benar. Ya ini kan Kak Isam ketua OSIS ya. Kalau misalkan Kak Isam punya temen yang mungkin melanggar peraturan ADP, misalkan membuang sampah tidak dengan tempatnya gitu loh. Iya, buang sampah sembarangan gitu. Tanggapan Kak Isam dan cara menegurnya gimana Kak? Gimana? Ya tanggapan saya ya sebenarnya ya mungkin kita bicara positifnya aja, mungkin mereka kayak lalai gitu lah, asal buang aja. Sebenarnya itu juga membuat lingkungan kita menjadi kotor sih. Kembali lagi kita juga kepada diri saya sendiri, juga teman-teman lainnya harus inisiatif sendiri Mas. Kayak kita udah di ADP itu nggak boleh menggunakan sampah plastik atau membuang sampah sembarangan. Nah cara saya menghadapinya ya menegurnya dengan baik nih, Mas tolong dong sampahnya dibuang jangan di sembarangan. Kita udah disediakan tempat sampah di setiap titik sekolah, setiap titik ruangan itu pasti ada tempat sampahnya masing-masing loh Mas gitu. Oh iya. Kalau misalkan siswanya itu bandel Kak, kadang kan kalau misalkan kita menegur ada orang yang tidak suka, apa sih so asik banget. Iya itu Ini pasti. aja sampah-sampah saya mau buang kemana ya terserah saya. Gimana nih? Ya. Ada tutur nggak dari Kak Isam sendiri untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu yang bandel dalam pikirannya untuk peduli lingkungan itu susah banget Kak. Iya, padahal kita udah ASN Eco School ya Kak. Iya. Ya pasti juga kita juga sama-sama agar ini bisa terjalankan sampai kita tua nih pasti kita punya cucu, bahkan sekolah kita harus punya masih menyandang ASN Eco School itu. Ya kalau misalnya anak itu bandel banget ya kita punya STP 2K Mas, dimana guru yang bisa mendidik karakter siswa di kesiswaan tersebut itu mempunyai program atau mempunyai jajaran yaitu STP 2K, dimana itu bisa mendidik perilaku kita atau sifat kita gitu akan lebih baik lagi. Wah, iya betul banget sih Kak. Kebetulan kan hari ini ada pendidikan karakter Iya ya itu Kak. di bawah sama ada kegiatan pendidikan karakter Iya, di mana kegiatan itu untuk siswa-siswa SMK Negeri 1 Adiwarna sendiri. Itu kegiatan apa sih Kak? Kalau Itu boleh tahu? semacam kegiatan fisik Mas yang dilatih oleh Danlanal Tegal nih ya, langsung oleh Komandan Danlanal Tegal yang melatih kegiatan pendidikan karakter sekarang ini Mas. Ya itu juga untuk kembali lagi Mas untuk kesadaran diri kita sendiri biar mental kita itu lebih baik lagi, serta dalam menjaga attitude kita agar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, itu tujuannya itu. Dan juga pendidikan karakter ini semua siswa SMK Negeri 1 Adiwarna itu pasti rasakan, nggak mungkin enggak. Bahkan dari dulu sekali di situ kita fisik kita digembleng, mental kita juga kita panas-panasan bersama itu di lapangan utama. Iya. Gitu. Tadi kan ada ilmu yang bisa didapat dari kegiatan PK sendiri ya Kak. Kan tadi Kak Izam bilang katanya attitude kita. Apakah ada ilmu yang kita ambil dari PK tersebut tentang kepedulian dengan lingkungan sekitar? Pastinya ada Mas. Pasti kan kita di PK itu namanya juga pendidikan karakter, di mana karakter kita itu dididik agar lebih baik lagi. Pastinya ada. Tentunya kita pembelajaran mengenai budaya lingkungan juga. Juga PK ini bukan hanya sekedar di lapangan saja, melainkan kita juga ada sosialisasi di aula juga. Itu dimana kita menerapkan kembali lagi budaya lingkungan kita, sekolah kita agar lebih dimatangkan lagi gitu. Keren banget ya sekolah di ADB. Ya mungkin saya juga bisa menyarankan kepada saudara-saudara saya agar sekolah di ADB bagus banget ternyata. Iya. Iya. Untuk jalur untuk pejalan kaki katanya ada ya Pak? Yang tadi seperti yang saya katakan ada pastinya. Jalur Iya. hijau namanya. Iya namanya jalur hijau ya. Itu emang dari ADB sendiri atau emang gimana sih Kak? Itu dari mana? Emang dari inisiatif atau itu? Ya itu merupakan ya budaya industri juga Mas. Kalau di industri kan pasti di samping-samping
di dalam bengkel atau di dalam ruang produksi itu pasti ada jalur hijau, di mana jalur itu yang digunakan untuk kita berjalan. Pasti di samping-samping ya, tentunya di jurusan saya itu ada mesin-mesin banyak, di mana itu ya kita harus mengikuti jalur hijau itu sesuai dengan standar industri mas sekolah kita. Oh iya. Iya biasanya kalau misalkan saya ke tempat kerja industri gitu pasti ada jalan hijau. Iya. Oh itu berarti untuk pejalan kaki, khusus untuk pejalan kaki ya Iya, Kak. Berarti kalau misalkan motor berarti di jalan yang Iya, gak ada yang nggak ada jalur hijaunya. Oh iya seperti itu ya Kak. Ya hebat banget ya. Ada banyak fenomenal dari ADB, kegiatan maupun sekolahnya sendiri ya bagus Iya, banget ya. benar. Bagus, bisa dikatakan bagus. Iya, waktu saya kesini saya sangat apresiasi banget kepada mungkin penata tanamannya ya karena seperti taman. Iya. Iya, sekolah kita juga luas banget mas. Iya. Luasnya itu hampir 5 hektar. Waduh, Benar sekali. itu kalau misalnya buat istana boleh ya Kak? Boleh sekali. Istana ADB. Istana ADB. Gitu. Istana ADB betul banget. Oke. Iya. Untuk Kak Izam kan menjadi ketua OSIS ya. Pastinya itu menjadi privilege yang sangat-sangat baik dari kalangan masyarakat maupun siswa-siswi. Oh, dia ketua OSIS pasti pintar nih, pasti Kalau hebat tinggi nih. banget lah ya. Iya. Nah, tanggapan dari orang tua atau teman-teman yang mungkin gak expect Kak Izam jadi ketua OSIS karena dulu mungkin meremehkan Kak Izam. Apa Kak Izam? Cih, apaan Kak Izam Iya, mah iya, gak bisa benar. jadi ketua OSIS, tapi setelah mendengar Kak Izam menjadi ketua OSIS itu bagaimana? Ya, mereka ya juga kayak semacam kayak wah, ya udah dia jadi, berarti saya juga harus, yang dulunya meremehkan saya ya saya juga harus membuktikannya dengan program-program kerja saya bahwa saya itu bisa. Dan tentunya kita mendapat dukungan dari orang tua juga dan teman kelas juga nih mas, yang paling saya apresiasikan karena ya dukungan dari teman kelas itu sangat termotivasi sekali untuk diri saya sendiri. Bahkan guru bengkel saya, guru teori, wali kelas juga itu mendukung saya untuk menjadi ketua OSIS. Di situ saya sangat berkesan sekali, sangat terima kasih semua untuk semuanya yang telah mendukung saya sampai detik ini. Ya tanpa kalian semua saya tidak jadi apa-apa sih. Ya tentunya rekan-rekan partner saya, apalagi ini saya udah kelas 12, bentar lagi mau purna nih mas dari jabatan saya menjadi ketua OSIS. Teman-teman saya juga dalam kelas 12, ya sangat terima kasih sekali kepada kalian semua dimanapun kalian berada. Sehat-sehat selalu untuk rekan saya yang kelas 12 karena mereka orang yang sudah membantu saya selama ini mas. Saya juga sangat kayak sebentar lagi mau purna, kapan kita bisa bertemu lagi, bahkan kita ini agak itu ya mas, Sedih. agak melo sedikit. Iya. Ya mas, yang namanya juga pertemuan pasti ada perpisahan mas, tapi saya harap untuk angkatan saya kelas 12 nih ada yang di OSIS jangan sampai lupa saya ya. Jangan sampai lupa saya, lupa teman-teman semuanya, karena kita pernah menangis bersama, pernah senang-senang bersama, pernah pusing bersama. Itu juga kayak itu sangat yang akan dikangenin kita untuk setelah purna nanti mas. Itu harapan saya sih, kita harus tetap bisa berkomitmen bersama. Ada nggak sih pesan dan kesan untuk teman-teman OSISnya Kak Izam seangkatan dan adik kelas? Iya, dan siap. mungkin yang mau oprek, yang lagi oprek kok. Oke. Oh ini sedang Iya. oprek ya? Ya sedang Iya. ada oprek, benar juga sekali. Pesan saya Ya, yang untuk pertama teman untuk teman seangkatan dulu deh. Iya, untuk seangkatan angkatan dulu. saya. Ya, untuk angkatan saya yaitu angkatan 25 OSIS SMK Negeri Chat Adiwarna. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak untuk teman-teman sekalian dan dimanapun kalian berada. Terima kasih telah bersama dengan saya selama 2 periode ini, dari kelas 10 sampai kelas 12 ini. Saya bersyukur sekali dapat bertemu dengan kalian semua, karena kalian adalah manusia-manusia yang diciptakan untuk kita bersama teman-teman semuanya. Ya tentunya kita juga memiliki motivasi bersama untuk mengembangkan OSIS SMK Negeri Chat Adiwarna. Dan kini kita sebentar lagi akan berpisah ya teman-teman semuanya, akan dinyatakan purna tugas sebentar lagi nih mas. Yaitu ya untuk adik-adikku saya yang kelas 10 ini sedang oprek, yang kelas 11 juga tetap semangat menjalankan OSIS SMK Negeri Chat Adiwarna.
laluilah tantangan-tantangan yang kedepannya, karena semua masalah itu tidak ada muncul secara tiba-tiba mas. Pastinya itu kalian harus siap di posisi mana pun kalian berada, kalian harus siap, kalian harus tegak sendiri. Kita masih punya bersama, kita punya teman-teman yang di belakang yang mensupport kita semua. Jadi janganlah merasa kalian sendirian. Kita adalah keluarga, kita adalah kerja sama tim. Itu sih. Iya. Tetap semangat aja untuk ke depannya. Bener banget ya Kak Izam. Untuk jabatan ketua OSIS sendiri kan cuma 1 tahun aja nih. Benar. Ya pasti nanti ada gantinya lagi ya Kak Izam untuk tahun ini ya. Iya. Apa sih kata-kata buat mereka mungkin pengalaman dari Kak Izam sendiri bagaimana gitu. Oke. Untuk calon ketua OSIS selanjutnya ya. Oke, untuk ketua OSIS selanjutnya ya semangat untuk teman-teman semuanya yang akan menghadapi pemilihan ketua OSIS yang baru. Jangan membawa nama OSIS yang lebih buruk, melainkan lebih baik lagi dari angkatan saya, periode saya. Itu untuk kedepannya sih mas. Tetap semangat aja di kepengurusan selanjutnya gitu. Wah, tuh buat calon ketua OSIS baru di SMK Negeri 1 Adiwarna dapat semangat dari dari ketua OSIS SMK Negeri 1 Adiwarna tahun 2023-2024 nih. Kebetulan waktunya sudah mau habis ya Kak. Gak kerasa tadi cuma kayaknya 1 menit aja kita berbincang-bincang. Ya ini kayak gak ada, kayak cepet banget ya. 1 detik pun gak ada tadi kita sekali. Kayak kita berbincang itu anggapnya ini masih panjang lagi ya. Tapi ya karena waktu kita bisa bicara di lain waktu. Iya, ini juga pasti banyak banget keseruan OSIS lainnya yang mungkin belum bisa dibicarakan ya di sini ya. Benar sekali. Ya untuk kalian semua jangan lupa ya join OSIS SMK Negeri 1 Adiwarna. Kita juga sedang membuka open recruitment. Di mana kita itu bisa belajar tadi public speaking, manajemen waktu, dan juga kita leadership juga mas. Jangan lupa, nggak akan nyesel loh. Setuju banget sama Kak Izam. Ayo jadi perubah di sekolahanmu. Ya karena kita sifatnya manusia. Manusia itu menjadi pemimpin khalifah di muka bumi ini. Kita pasti punya pikiran-pikiran yang terbuka lainnya. Dan itu bisa menjadi inovasi atau perubahan di tempat yang ditempati. Ya pastinya, iya benar sekali. Terima kasih atas untuk Kak Izam atas bincang-bincang hari ininya ya. Sudah datang hari ini, sudah mau berbicara. Tadi rasanya baru 1 detik ya Kak, kita berbincang-bincang udah selesai aja ya Kak. Iya benar banget. Ya, terima kasih juga untuk penonton yang sudah stay tune untuk menonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk menonton podcast selanjutnya di podcast Osatok ini. Iya. Betul. Oke, kita akhiri ya Kak. Yuk kita. Oh iya Kak, kebetulan Osatok punya slogan yang berbunyi kalau misalkan ada yang bilang Osatok, nanti ada yang jawab stay soon gitu Kak. Stay soon, student voice son gitu. Ya student voice son maksudnya ya Kak. Bener banget. Iya benar. Iya. Nah sebenarnya lupa ya. Iya benar. Ya tadi saya juga udah di briefing ya. Oh iya benar ya. Iya benar. Benar. Ya itu student voice on iya. Quotes. Dalam ada quotes closingan nih statement. Oh iya. Quotes. Gimana? Closingan. Ayo kita closing bareng-bareng menggunakan slogan ini ya Kak. Iya benar. Ya oke, tadi maaf banget. Iya. Saya lupa sumbernya ya. Iya benar. Yuk nanti saya yang bilang Osatok, nanti kita bareng-bareng bilang student voice on. Oh gitu. Iya benar banget Kak. Osatok, student voice on. Nah. Ya sampai jumpa di episode podcast Osatok selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.